Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsanil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa anta. Ikhwati fiddin, para hadirin dan hadirat, para ayah dan para ibu, juga anak-anak dan nenek-neneknya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur. Ada nenek-nenek di sini? Tak kelihatan, pakai masker. Anda itu buka maskernya, mungkin ada kelihatan kuat. Kalau banyak yang tua, jadi dimaklumi kalau terlambat. Ada undangan di pelayannya jam 9.30. Kami sampai di sini 9.20. Belum ada orang. Kalau naik pesawat pengen di bisnis kelas atau di ekonomi? Bu, kalau bisnis kelas atau ekonomi? Bisnis itu di depan atau di belakang? On time 2 jam sebelumnya atau 5 menit sebelumnya? Tapi ternyata untuk urusan agama kita setengah jam sesudahnya. Pesawat sudah lepas landas, ketinggalan pesawat. Nah, itu yang menandakan kita ini urusan dunia masih lebih dominan. Ya, masih lebih dominan. Kalau mulai udah nyindir, kami pulang. Karena biasa begitu orang Islam. Pingin maju, pingin keren, tapi urusan agamanya kita. Anak-anak sekolah masuknya on time atau sebelum jamnya dah datang. Itu anaknya. Mamanya setengah jam sesudah jam 9.30 kan datang. Berarti untuk apa ilmu itu dipelajari saat masih kecil? Kalau ternyata di usia sudah menjadi orang tua, ilmunya tidak lagi kita amalkan. Maka kita ingin muhasabah, ingin introspeksi. Maka hadirnya Quran untuk membuat umat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para ayah. Maka kalau dunia masih mendominasi, ingat kita ini numpang saja di bumi. Allah siapkan langit biar kita tenang, Allah siapkan bumi biar bisa kita tempati. Tapi Allah ketika ingin atau ketika memanggil kita nanti. Kita para ayah, para ibu, semoga nasihat sedikit di awal barusan menyentil kita semuanya. Walaupun ada yang merasa memang begitulah hakikatnya kita. Alhamdulillah, tadabbur Al-Quran. Tadabbur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya merenungkan. Jadi kita merenungkan isi Al-Quran. Dalam Quran kita, dalam terjemahannya diartikan dengan menghayati. Sebagian ahli dalam ahli tafsir menyebutnya dengan refleksi. Bukan refleksi pijat Pak Bu, ya.
Tapi apa refleksi kita ketika sesudah selesai mendengarkan Quran dibacakan atau sesudah Quran kita pahami isinya? Maka tadabbur Quran yang kita ingin sampaikan pagi hari ini, kita mulai dari surat Muhammad. Kita buka sama-sama surat apa? Muhammad. Kalau bapak bawa Al-Quran, kalau nggak bawa Quran pakai HP boleh. Ya, pakai HP. Ibu-ibu bawa Al-Quran semuanya? Bawa? Buka surat Muhammad. Surat Muhammad surat nomor 40 berapa? 47. Ya. 47 ayat ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Ketahuan yang sering buka Quran, sama yang sering enggak lihat Quran. Ada dapat? Ibu yang di pojok, yang nyender, ya. Gara-gara nyender makanya disuruh. Ya, kalau duduk di tengah insyaallah enggak disuruh. Oke, yang nyender paling depan, jilbab dulu. Bacakan terjemahannya. Surat apa itu, Bu? Ayat 24. Tidakkah atau tidaklah? Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terbunyi? Jadi Allah memberikan pertanyaan, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terbunyi? Ibu pernah nggak menghayati Al-Quran? Bapak-bapak pernah nggak menghayati Al-Quran? Pernah nggak? Pernah. Oke, kita tes ya. Kalau benar kita pernah menghayati ayat-ayat Al-Quran, ada pertanyaan. Di Quran, surat yang tidak ada huruf fa-nya surat apa? Nah, bingung kan? Pokoknya begini. Nah, yang bisa jawab, boleh pakai Google, boleh contek-contek. Google. Surah yang nggak ada huruf fa-nya surat apa? Ibu jangan lihat Islam film, saya ada jawaban di wajahnya. Nah, lihat Google, contek. Ibu nggak punya Google juga, nggak ada kuota. Surah yang nggak ada huruf fa-nya, surat apa? Kayaknya atau ada beneran? Bapak-bapak, surah yang nggak ada huruf fa-nya, surat apa? Itu Al-Fatihah. Gak usah berasal. Nah, surat apa Ibu? Coba baca Al-Fatihah. Ibu-ibu ada huruf fa-nya? Hah? Oh, kata Google. Ibu udah baca, Ibu harus pakai Google juga. Nah, oh di Google ada jawabannya. Masya Allah. Ibu boleh pulang. Jawabannya betul. Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu surah yang tidak ada huruf fa. Coba aja cari. Kalau nemu bagus. Ya, oke. Makanya kita itu sebenarnya disuruh memperhatikan, menghayati. Yang kedua, surah yang tidak ada huruf mim-nya.
tentang maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Ini pertanyaan di surat Muhammad. Kita lihat halaman pertama surat Muhammad. Ya, lihat halaman pertamanya. Ayat berapa Pak Ustaz? Ayat 19. Iya. Ayat pertama atau kedua? Ya. Ayat kedua surat Muhammad paling bawah. Ayat 19-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketemu ibu-ibu? واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Tadi ayat 24 apa pertanyaan Allah? Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah? Coba ayat 19 ini jadi eksperimen pertama ibu-ibu dan bapak-bapak. Coba dihayati Bu, dihayati ayat ini. Dikasih waktu 2 menit. 2 menit aja dulu. Ya. Hasil penghayatan saya terhadap ayat ini, maka saya mendapatkan 1, 2, 3. Bismillah, 2 menit aja. Kalau berhasil berarti itu bukti hati kita tidak. Kalau nggak berhasil berarti hatinya. Oke, 2 menit. Yang nggak bisa jawab berarti hatinya. Ditanya serius. Maka tidakkah mereka memperhatikan Al-Quran, menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Maka ini jadi eksperimen nomor 1 ayat 19. Yang jawab duluan harus bapak-bapak. Kalau enggak berarti masalahnya gimana? Di hatinya bapak-bapak. Ya, di hatinya bapak-bapak. Oke, bismillah, 2 menit dari sekarang. Karena tadabbur itu perkara hati. Ustaz jangan berisik, kamu lagi berisik. Oke, bismillah, bapak-bapak coba. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Kalau ketua DKM udah jawab, selesai urusan coba. Ya. Ibu 1 menit lagi Bu. Ingat hatinya kenapa nanti? Kunci. Kalau nggak mau disebut hatinya terkunci, maka harus ada jawaban yang disiapkan. Ibu-ibu boleh pakai Google? Boleh. Sudah, alhamdulillah. Ustaz kok Google dulu Ustaz? Manfaatinlah. Hasil penghayatan saya terhadap ayat ini, ayat nomor 19 surat Muhammad surat ke-47 adalah apa? Karena Quran ini kita petunjuk. Namanya petunjuk, dia harus menunjukkan jalan kita harus ngapain. Kalau tidak, berarti dia bukan kita petunjuk. Quran ini kita penawar. Berarti saya harus mendapatkan penawar dari ayat yang saya baca. Quran ini nur cahaya, berarti apa yang membuat saya bisa bercahaya? Oke, sudah 2 menit belum? Bismillah bapak-bapak. Enggak harus DKM dulu. Ya. Kalau ketua DKM jawab, berarti yang lain semuanya sudah
terwakili. Kalau bendahara yang jawab, berarti yang lain tidak boleh pulang. Oke, silakan Bapak-bapak. Buktikan kalau hatinya tidak terkunci. Jangan kalah sama mama. Nah, nenek-nenek nggak ada yang mau jawab. Nek, nggak mau jawab, Nek. Bapak-bapak ada yang mau jawab? Bismillah. Ada apa di luar? Ayo bapak-bapak, hatinya nggak masalah ya? Hatinya masih oke. Daripada musyawarah di luar pula. Sudah dua keluar. Akan ada yang ketiga yang keluar nampaknya, kan? Kalau yang ketiga keluar. Ada masalah. Kok ketiga pula keluar ya? Ibu-ibu udah siap jawabannya, Bu? Oke, Pak Ketua DKM baca terjemahannya kalau begitu. Belum ada yang musyawarah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonkanlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usahamu dan tempat tinggalmu. Sudah, itu terjemahannya. Sesudah saya hayati ayat ini, renungkan ayat ini, apa pelajarannya yang saya dapat? Apa yang dikatakan oleh hati saya? Kok diam semuanya? Ada bapak-bapak yang baju coklat? Ahlan wa sahlan. Belum. Yang baju putih, ada banyak baju putih belakang. Nah, ibu-ibu, kalahkan bapak-bapak. Kalau suaminya ikut, minta nanti ropak 100.000. Jika istrinya yang menjawab. Ya, ini hatinya lagi masalahnya. Baik. Ayat ini Allah memerintahkan dan mengamalkan apabila dia telah yakin dan mengetahui pahala yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman, serta ajal yang akan diperoleh oleh orang-orang kafir. Itu hasil ibu atau bukan? Panjang. Bu, sekarang beginilah ya. Ada tulisan di signboard di pinggir jalan, di papan apa itu namanya? Signboard itu papan apa? Papan. Nah, yang warna hijau itu Bu. Papan apa? Petunjuk. Ya, ada signboard warna hijau. Tulisannya Cinere doang, ya kan? Cinere, bawahnya Gandul, bawahnya lagi Andara, bukan Andera. Andara, kemudian Brigif, kemudian apa lagi tadi? Cinere. Ibu kalau baca itu Bu, tulisannya kan Cinere, Brigif, Andara. Dalam otak ibu apa yang sedang apa? Terbesit. Oh, arah aja. Kan ada tulisan Cinere, Andara, Brigif, oh, Bapak dalam otaknya jalan tuh. Jalan menuju ke Cinere. Ibu? Tujuan Ibu yang mana? Cinere, tapi atasnya ada tulisan Brigif. Oh, lewatin aja kan? Oh, urutan. Oh, sebelum Cinere ada Brigif. Memang harus gitu. Nah, Ibu yang di belakang. Itu Bu, tulisan di pelang itu kan bukan ayat
Coba ya kayak ayat Quran di situ. Apa? Wa ba'wanun wa risalun wa qalaqun. Ibu dengar nggak tadi ayat barusan? Apa? Wa ba'wanun wa risalun wa qalaqun. Dengar nggak? Apa bunyinya? Wa ba'wanun wa risalun wa qalaqun. Itulah sekali dengar, coba ya coba. Dua kali dengar, kok ada risalnya? Tiga kali dengar, baru ketawa. Jadi dia butuh waktu, Bu. Dia untuk memproses itu butuh waktu. Itu kalau baru pertama kali dengar. Masalahnya ibu udah sering dengar. Cuma ininya nggak fungsi, cuek-cuek aja. Ibu kalau udah hafal tuh jalan, itu tanda menuju jalannya nggak ada manfaat lagi, Bu. Apalagi ibu pakai Google Maps, udah bermanfaat. Ini Allah titipin nih, Quran ini Allah titipin. Dam, lu harus turun ke bumi ya, Dam. Dam, siapa Dam? Nabi A. Ente kan punya masalah sama siapa? Iblis, ya enggak? Sama masalah sama siapa? Iblis. Tapi waktu Adam turun, Allah sambungin. Tidak. Ntar ada kasih ente petunjuk, ikutin aja tuh petunjuk. Ente punya anak, ente kabarin. Siapa aja yang dengan petunjuk itu dia jadikan pedoman, nanti dia bisa masuk ke surga lagi dah. Nggak usah amin. Memang begitulah ceritanya. Nah, sampai Nabi Muhammad dikasih petunjuk berupa Al-Quran. Ini ibu bagaimana caranya biar sampai ke surga lagi. Maka tolong dipelajari. Gak ada lagi kitab selain Quran. Hanya Quran satu-satunya yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau gak kita jadikan ini petunjuk pedoman? Mau gak? Kalau mau, Allah siapin perangkat. Apa yang pertama? Qalbu. Hatinya dipakai. Yang kedua, otaknya dipakai. Kalau hatinya nggak dipakai, berarti alias apa tadi? Kalau otaknya nggak dipakai, buka surat Shad. Yuk, surat ini nggak usah dihapus dulu ayatnya, ditandain aja pakai benangnya. Tandain pakai benangnya, Bu. Diajarin juga pakai benangnya. Nah, keluar itu benar, tandain. Udah? Shad. Oh, masih buka indeks. Bagus. Nah, belum hafal nama-nama surat. Bagus. Bagus. Surat Shad, surat nomor 30 berapa? 8. Masya Allah, udah habis ternyata. Oke, ayat 29. Bapak-bapak jangan malu-malu, Pak. Jangan bikin malu Israfil. Ibu-ibu aja yang jawab, Pak. Bismillah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ayat 29, ibu-ibu lihat kanan kirinya. Kalau masih buka indeks, ibu kabarin aja langsung. Ya. Nomor halaman Qurannya. Udah? Jadi siapa yang membaca terjemahnya? Bapak apa ibu? Ibu? Ibu yang mana sekarang? Ibu yang dekat pintu, silakan. Ya. Terjemahan ayat 29 surat Shad. Jadi Allah sendiri yang mengatakan Quran ini penuh berkah. Ibu pengen keberkahan nggak, Bu? Jauh-jauh perlu ke Cirebon atau cukup di Cinere? Cukup di Depok? Kita ini jauh-jauh udah bisa dapetin berkah. Dari mana? Dari Al-Quran. Yang ngomong Allah. Bagaimana caranya? Pokoknya apapun juga berkaitan dengan Quran, insya Allah barokah. Karena yang ngomong Allah kita percaya.
Ini yang ustaz yang ngomong kita percaya, Allah ngomong bodoh amat. Ini masalah kita kan? Oke, nggak apa-apa. Allah cuma bilang kitab Al-Quran ini Allah turunin ke siapa Al-Quran? Allah turunin ke siapa Al-Quran? Nabi Muhammad. Itu Allah panggil? Enggak. Ya, Allah nggak sebut nama. Allah katakan kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh berkah. Kalau udah tahu penuh berkah, mau ibu apain? Ibu rendam di air, kemudian diminum airnya atau gimana bu? Bu, biar berkah Quran itu, ibu rendam di air sampai airnya hitam, tintanya luber, ibu minum atau gimana? Lihat lanjutannya, tidak usah garang-garang ceritanya. Nah. Apa lanjutannya? Agar mereka menghayati ayat-ayat. Nah, begitu agar mereka menghayati atau melihat. Ibu kalau menghayati cowok, jungkuk. Siapa namanya? Jungkok. Ibu menghayati jungkok itu gimana caranya? Ibu lihat apanya? Mukanya, apa lagi? Ketahuan. Oh anak-anak. Jadi kamu minta mana? Bu, kalau ibu perhatikan Liminho, apanya yang diperhatiin? Gak tahu ya? Ibu gak tahu Liminho ya? Oh parah. Liminho gak tahu, Quran gak tahu, lebih parah lagi. Allah itu gak suruh kita minum airnya. Allah katakan agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Ayat-ayat apa? Quran lah. Yang diturunin apa sama Allah? Quran. Yang disuruh perhatiin apanya? Ayat-ayatnya. Ibu udah perhatiin belum? Belum. Emang ayat Qurannya baru turun di hari? Bu, ayat Qurannya baru turun pagi-pagi ini bu. Sejak kapan turunnya? Berapa tahun yang lalu? 1400 berapa? Udah kenceng salah. 1444 itu dari Madinah. Kalau sudah 13 tahun sebelum jadi Mekah. Bu, udah berapa tahun Quran turun? Yang ditambahin aja lah 11, 14, 44 tambah 13 berapa? 12 tahun belajar matematika, itu berapa? 14, 44 tambah 13 itu tahun lahir saya Pak Ustaz. Oke ya. Subhanallah, Quran itu udah lama turun, cuman sayangnya kita belum memperhatikan. Padahal Allah bilang agar mereka memperhatikan ayat-ayat. Ternyata kita gagal memperhatikan. Yang gagal memperhatikan ayat Quran, lanjutin tujuannya. Dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Bu, agar orang yang berakal sehat dapat apa? Dapat apa? Tadi Muhammad 19 itu bu, pelajarannya apa? Yang mana Ustaz? Yang mana? Yang tadi surat Muhammad ayat 19. Agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ayat 19 surat Muhammad yang tadi saya baca. Apa pelajarannya? Yang gak bisa mengeluarkan pelajarannya, akalnya berarti akalnya apa? Hah? Tidak. Ibu sehatnya akalnya? Ya kalau sehat akalnya pelajarannya mana? Jangan ketawa-ketawa aja. Nah, jadi kan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Bu, surat Muhammad ayat 19 pelajarannya apa? Pak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Sepakat semuanya? Oke. Kalau Tuhan manggil, datang enggak? Kalau pas Allah manggil, anak menangis, datang enggak?
Datang ya? Azan berkumandang berarti Allah manggil. Anak pun baru nangisnya waktu azan. Duluan siapa? Ke anak, bukan ke Allah. Anaknya didiemin dulu. Kalau nggak diem dia, azan berkumandang selesai, anak masih menangis. Siapa duluan nih yang didatengin? Kalau seorang ibu, anak dulu. Kalau seorang hamba Allah, kenapa gini-gini? Ibu itu sebagai ibu atau sebagai hamba Allah? Nah, bapak-bapak, anak menangis, Allah memanggil. Siapa duluan yang disahut? Biasanya anak rewel jadi alasan gak ke masjid. Gue antum gak ke masjid dari pagi ada kajian loh. Rewel anak saya Ustaz. Itu jadi rewel, jadi alasan. Kenapa gak serahin ke ibu? Itulah kita ngelesnya pintar. Gak nonton drakor, gak apa lagi. Drakor nggak ditonton, drama Korea nggak ditontonnya, Piala Dunia nggak juga ditontonnya. Terus apa lagi? Quran nggak tahu juga artinya. Parah pak. Mending bapak nonton bola, ya nggak? Mending bapak nonton drama Korea dan bapak juga paham Quran. Keren nggak begitu? Keren. Ibu-ibu juga satu. Drama Korea enggak, Piala Dunia enggak, arisan udah enggak. Juz 30? Enggak juga. Nah, siapa yang udah hafal juz 30 di sini? Juz 30 itu apa lagi, Bos? Bu, juz 30 itu apa? Dari surat apa? An-Naba sampai surat Ibu-ibu, Bu. Dari surat An-Naba sampai surat An-Nas. Dari An-Naba sampai atasnya ada berapa surat? Nah, mulai sekarang, mulai. Google lagi. Pak, dari juz 30 itu ada berapa surat, Pak? Yang pakai Google mah gampang. Jumlah surat pada juz 30. Ibu yang depan ini dia ngitung 1, 2, 3, 4. Bu, kan gampang aja. Surat 114 surat apa? 114 surat apa? An-Nas. An-Naba itu surat berapa? Ya kurangin aja. Susah amat. Berapa? Bu, berapa? Nah, 36, 37. Bu, yang bener dong. Masa Qurannya sama jawabannya beda-beda? 37 apa 36? Beneran. Ustaz nanya bilang beneran. Udah kita jawab bilang jangan duluan. Oke, bapak-bapak, dari An-Naba juz 30 itu sampai An-Nas ada berapa surat, Pak? 37. Beneran. Yakin gak nih jawabannya? Jangan dengar temennya. Ini terkecoh sama jawaban orang. Ibu yang di jendela belakang. Nah, jilbab hitam. Berapa surat juz amma itu? Belum selesai hitungnya. Ibu jilbab oranye yang di safu 2. Berapa surat? 37. Benar. Nah, dari 37 surat itu ibu-ibu udah hafal berapa surat? Kenapa malu-malu jawabnya? Giliran anaknya dimasukin TPA, disuruhnya ngapa? Ya, kakak udah sampai surat apa? Kakak udah sampai surat apa? Itu dia diulang-ulang. Coba suruh kakaknya itu, si anaknya ini tanya ke ibunya, bunda udah hafal sampai surat apa? Kan bingung juga jawabnya. Iya bener.
Yang pengen masuk surga itu ibunya atau anaknya? Semua. Maka mulailah perhatiin. Kalau anak dilatih masuk kelas on time, kenapa ketika sudah jadi ibu masuk pengajian molor? Coba tanya, kenapa? Jadi pelajaran waktu SD, waktu TK itu gak ada manfaatnya. Buktinya kita udah gede gak diamalin. Allah memanggil, anak menangis. Siapa yang didahulukan? Hah? Beneran Allah? Beneran? Hah? Allah tak ada? Karena Allah Maha mengetahui, Ustaz. Oh, karena Allah Maha mengetahui. Jadi biar sholatnya khusyuk, anaknya didiamkan dulu baru sholat. Oh, mantap betul. Kira-kira gitu. Berarti kalau Allah panggil, anak juga menangis, memanggil, jadi anak duluan. Biar sholatnya khusyuk pula kan. Kalau Menteri Keuangan yang manggil, Cuek lah. cuek. Nah, Menteri Keuangan sama anaknya menangis, pergi kemana duluan? anak dulu. Anak dulu. Menteri Keuangan bodoh amat lah. Iya, transfer tak jelas nanti. Kalau Oh, ada gitu. iya, baik. Yang ketiga, kalau pesawatnya, si bapak harus ke bandara 4 jam sebelum penerbangan. Anak menangis, siapa duluan? Biar kapok sekalian. Urusan bisnis ke bandara itu disambutnya duluan. Biar 4 jam sebelum jadwal terbang harus berangkat, anak menangis bodoh amat. Maaf ya, nanti papa pulang lagi 3 hari lagi. Coba. Kita ini kan tak adil. Sama Tuhan, Allah Maha mengetahui. Tapi urusan sama anak, sama dunia, nggak ada cerita-cerita kayak tadi. Kita ini numpang, ingat ya, kita numpang di mana? Di bumi Allah. Langit Allah bikinkan buat kita tetap anteng di bumi. Tapi antengnya supaya kita baca Quran, dalami Quran, perhatikan isi Quran supaya apa? Biar bisa balik ke surga lagi. Kalau bapak ibu nggak mau balik ke surga, terserah. Tapi kalau mau balik ke surga, ini petunjuknya. Emang ada Pak Ustaz? Ada. Mana ayatnya? Nggak cukup waktunya kalau sekarang. Kita mau jam 11. Siapa suruh telat-telat datangnya? Coba kita dimulai waktu 9.30. Udah banyak ayat kita baca. Nggak bisa. Oke. Sekarang kita coba buka surat Al-A'raf. Surat apa? Al-A'raf. Nanti semuanya ditanya loh, pelajaran yang didapat dari surat Muhammad ayat 19. Ya, ingat baik-baik. Terus nanti ditanyain pelajarannya. Kenapa? Kenapa Bu? Al-A'raf yang berapa? Sebentar. Sebentar. Ya, ibu jangan teriak-teriak, pengen tahu dulu. Pertanyaannya, sebagai pasangan, ya, pasangan suami istri, pasangan suami istri, yang harus menyayangi pasangan itu suami ataukah istri? Suami. Jawaban pertama suami. Pertanyaannya sama lagi Bu. Namanya siapa yang mau jawab? Dalam rumah tangga, pasangan manakah yang harus menyayangi pasangannya? Suami menyayangi istri kah atau istri menyayangi suami? Nah, Pak, Bapak yang Allah Maha mengetahui. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Baik. Buka Al-A'raf 189. Ingat, Al-Quran dalam hal ini kitab apa? Kitab petunjuk. Ya. Kalau tadi Bapak bilang harus saling menyayangi. Saling menyayangi. Oke, Al-A'raf surat keberapa Al-A'raf itu ibu-ibu? Masya Allah. Susah ya nyarinya ya. Makanya biasakan buka mushaf.
Yang pakai HP, maaf lah ya, ibu harus ratusan kali scroll untuk sampai ke ayat 189. Masih scroll lihat ada di depan. Kalau pakai Quran itu lebih cepat. Ya. Oke, 189. Nah, sekarang giliran Bapak. Bapak yang tadi Allah Maha mengetahui, Pak. Pak. Sebentar, ya Allah tahu itu. Oke, ayat 189. Bapak sama Ibu apa sendirian? Sendiri, Pak. Sendiri. Oh, Ibu nggak ikut. Ayat 189. Bacakan terjemahnya. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Jadi Allah itu menciptakan manusia dari Nabi Adam. Awalnya manusia adalah Nabi Adam. Kita semua asalnya satu. Makanya jangan saling berantem karena asal kita satu. Lanjut, Pak. Dan darinya dia menciptakan pasangannya. Darinya dia menciptakan pasangannya. Ini artinya apa? Darinya dia menciptakan pasangannya. Artinya apa? Dari Adam Allah ciptakan siapa? Dari apanya Adam Allah ciptakan Hawa? Tulang rusuk. Sepakat semuanya? Nggak ada mazhab yang beda-beda? Ada mazhab berbeda di sini? Nggak ada. Lanjut terjemahannya, Bapak. Agar dia merasa senang kepadanya. Sebentar, ulang lagi, Pak. Agar dia merasa senang kepadanya. Ibu-ibu, udah dengar bacaan tadi? Agar siapa? Dia. Terus merasa kepada. Ini artinya apa? Agar dia merasa senang kepadanya. Dianya siapa? Dianya siapa? Hah? Dianya istri atau Adam? Kan Adam. Ibu, iya. Ibu jangan nanya balik. Agar dia, lihat kata-katanya, merasa senang kepadanya. Dia itu siapa? Nya itu siapa? Satu-satu, siapa yang mau jawab? Ibu, nenek mau jawab nih. Dianya suami, yang satu istri. Berarti kalau diganti kata namanya apa? Agar ada merasa senang kepada Hawa. Oke. Kalau begitu ibu-ibu, ibu boleh nggak nuntut dari bapak? Ibu sendiri yang jawab. Agar ada merasa senang pada. Itu kata ibu kan? Ada merasa senang kepada. Bukan agar Hawa merasa senang pada Adam. Konsisten dong. Bukan agar Hawa. Oke, kita ganti. Agar istri merasa senang pada suami, ataukah agar suami merasa senang pada istri? Nah, mulai pikir dia. Nah, ibu, coba kalian mau jawab apa? Kalau dalam konteks surat ini kan setelah dia Allah menciptakan pasangannya agar dia, tapi kan konteks awalnya Adam, agar Adam merasa senang kepadanya. Yang menciptakan pasangannya itu kan dia. Jadi agar dia merasa senang kepadanya, agar Adam merasa senang kepada pasangannya, yaitu Hawa. Berarti agar suami merasa senang. Terus kalau istri senang nggak sama suaminya? Senang nggak? Ibu sama-sama senang, nggak ada di ayat. Kalau ada ayatnya agar keduanya sama-sama senang, itu kan terjemahnya. Tuh kan? Kita ini manusia. Ibu dari mana asalnya? Dari Adam atau dari Meo? Dari Adam. Berarti
itu kan sebagai manusia. Kalau sebagai manusia berarti agar Adam sebagai ketika berpasangan, Adam senang kepada siapa? Pak, bapak-bapak senang gak pada ibu? Senang gak? Pas kapan? Pas kapan senangnya? Hah? Pas kapan? Pas kapan? Masih gak marah-marah? Oh, kalau pas Bu, kalau bapak merasa senang ketika ibu gak marah-marah, berarti saat ibu marah-marah tak terjadi ayat itu. Oh, ditarikin lagi. Jangan bikin marah, itu cakep. Cuman ada nggak? Ada nggak istri nggak pernah bikin marah lagi? Bapaknya penyebabnya. Oke, ingat ya. Quran ini kita apa tadi? Mau pakai Quran atau pakai hawa nafsu? Mau pakai Quran atau hawa nafsu? Berarti hari ini ibu udah dapat ayat nih. Agar suami senang pada siapa? Jangan dibalik. Kalau ibu balik, itu berabe nanti. Kalau ibu tambahin, agar sama-sama senang, ibu tambahin Quran namanya. Tahu lagi. Berarti istri itu gimana pun caranya, kalau ada suami bikin dia apa bu? Sakinah. Maka bahasa Arabnya liyaskuna ilai. Lihat Arabnya liyaskuna ilaiha, agar suami itu dekat istrinya, ia sakinah. Sakinah itu apa artinya? Wahai para suami, tenangkah kalian saat di dekat istri? Tenang asal enggak apa tadi? Tenang asal enggak marah. Maka ibu-ibu, bikinlah suamimu tenang di dekatmu, jangan marah-marahi, jangan diomel. Kenapa gak dilanjutin? Jangan diapain? Bu, emang kalau suami itu diomel-omelin seneng dia? Bu, seneng gak bapak kalau diomelin bu? Udah tahu gak seneng kenapa omel? Enggak ngomel juga. Oh, di sini enggak ngomel. Di mana ngomelnya? Di rumah. Subhanallah ya bu, sampai segini aja kalau atur di Quran. Andai kita mau ikut betul. Jadi awalnya dari yang satu ini diciptakan pasangannya agar supaya Adam di dekat Hawa dia tenang, sakinah. Apa? Sukun. Kalau ada suami dekat istrinya enggak sakinah, enggak tenang rasanya, berarti yang dibenahin siapanya? Yang dibenahin siapanya? Dua-duanya. Maka istrinya doang. Istri dari siapa tadi? Istri itu dari siapa awalnya? Dari suaminya. Jangan salah satunya aja. Manusianya. Itulah Quran. Makanya Allah awali ayat ini, kau dari Adam. Kita semua awalnya Adam. Dari Adam lahir, dijadikan pasangan. Berarti manusianya yang harus memperhatikan dirinya. Karena ibu-ibu itu sebenarnya butuh suami gak sih? Butuh suami soleh enggak? Butuh enggak? Butuh enggak? Beneran. Kalau ada suami soleh beneran ditaatin. Insya Allah lah. Tanya serius. Kalau ibu dikasih suami soleh sama Allah, ditaatin enggak? Oke. Dalam Quran ada istri Fir'aun. Istri siapa? Istri Fir'aun penghuni surga atau neraka? Lakinya soleh apa enggak? Itu enggak soleh. Wih, ibu butuh suami soleh enggak? Itu
Itu Fir'aun punya istri salihah, lakinya Fir'aun. Ibu lakinya ada yang Fir'aun? Oke, yang kedua, Maryam. Maryam itu penghuni surga bukan? Punya laki enggak? Masuk surga enggak dia? Ibu tuh udah punya suami. Solih lagi enggak kayak Fir'aun. Kalau sampai enggak masuk surga, aku pamentan. Memang bisa Ustaz? Itu gara-gara apa? Ngerumpi. Ini masalahnya. Makanya Nabi itu bilang, perempuan itu banyak di neraka gara-gara kebaikan suaminya bertahun-tahun lamanya hilang seketika, nggak ada baiknya. Itu disebut yang purna lahir. Oke ibu, ingat ya, ada wanita surga tapi nggak punya suami. Ada wanita surga, lakinya siapa? Fir'aun. Apakah ibu masih butuh wanita laki-laki soleh? Masih butuh? Kalau ibu Allah sudah berikan laki soleh, maka tolong bikin dia tenang dekat ibu. Pulang aja Ustaz. Bikin dia tenang waktu dia didekati ibu. Kalau suami udah tenang dekat istrinya, udah kelar urusan dunia. Akhirat udah kelar semua. Tapi kalau ibu tuh ngomel-ngomel, makanya bapak lebih demen di masjid. Kalau sukanya ngoceh melulu, bapak lebih demen sama teman-temannya. Tapi kalau ibu bikin dia tenang, insya Allah lama dia tidur. Oke ya, lanjut ayatnya Bu. Agar dia merasa senang kepadanya. Berarti agar suami merasa senang pada istri, agar ada merasa senang pada Hawa. Ini teorinya, ini konsep Al-Qur'annya, jangan dibalik. Siap? Kamu gak paham aku. Bukan kamu gak paham aku, kamu yang gak paham Quran. Makanya jangan lagi aneh-aneh, minta macam-macam. Gak usah, taatin aja dia. Lanjut Bu, terjemahnya. Agar dia merasa senang kepadanya. Terus tadi sudah Al-A'raf. Silakan lanjutkan terjemahnya. Udah hilang ayatnya. Nah, ketika sudah tenang, barulah bercampur itu pasangan. Ya, kalau nggak tenang gimana bercampur? Makanya nggak lagi ada alasan aneh-aneh. Saya itu sejak awal Ustaz ya sebenarnya nggak pernah senang sama suami. Bohong. Orang bercampur itu pasti senang. Kalau enggak berarti apa? Pemaksaan. Iya kan? Allah bilang sesudah mereka bercampur, terus Bu, Istrinya mengandung kandungan yang ringan. hamil juga, terus terus Kemudian ketika dia merasa berat keduanya. berarti hamil tua. Berapa bulan tuh tumbuhnya kan? Sebulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan. Hamil tua. Kalau hamil tua itu ada bentuk nggak perut istrinya? Nah, kalau pengantin baru, pasangan itu baru menikah, kalau perut istrinya udah kembung, udah ada isinya, biasanya diapain? Foto bareng. Ya enggak, anak-anak muda sekarang foto bareng. Ini pernikahannya, muncul pula anak pertama, foto bareng dia. Ngapain? Untuk foto anak pertama dalam perut ibunya, hamil. Nah, kalau dalam Quran Allah cerita lain. Apa ceritanya? Lanjut Bu. Keduanya suami istri bermohon kepada Allah. Tuhan berfirman, saya berkata, jika engkau memberikan anak yang soleh, tentulah kamu akan selalu bersyukur. Nah, ini janji setiap yang mau punya anak pertama. Ya Tuhan kami, ya Allah, sekiranya anak ini lahirnya normal, sekiranya anak ini lahirnya nanti baik-baik aja, sekiranya anak ini nanti lahirnya sempurna, niscaya kami berjanji akan mensyukuri semua pemberian.
Ini Allah sebutin bu. Ada nggak pasangan nikah, berhubungan, punya anak, nggak senang sama anaknya? Ada. Itu yang bermasalahannya. Karena semua yang menikah, yang mau menikah itu karena apa? Dia kalau udah punya anak senang. Maka ketika senang ada doa yang dia panjatkan. Apa doanya? Sekiranya kami engkau berikan anak yang soleh. Soleh di sini sempurna, baik, nggak cacat dia. Niscaya kami akan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Oke, ibu masih ingat gak bu, dulu waktu anak pertama lahir, hamil, ibu doanya apa? Tuh, minta anak soleh. Apalagi? Ini yang ayatnya Allah ceritain. Oke, nggak apa-apa lah kalau ibu belum tahu, baru turunkan ayatnya ya. Udahlah, anggaplah ini baru pertama yang mendapatnya ayat. Oke, lanjut ayat berikutnya. Baca terjemahannya bu. Maka setelahnya yang keduanya setelah anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang kerajaan. Nah ini dia lihat. Sesudah anak itu lahir, mereka menjadikan sekutu bagi Allah. Lihat kata-katanya apa? Mereka pasangan ini menjadikan sekutu bagi Allah atas pemberian yang Allah berikan pada mereka. Pemberian Allah dalam hal ini apa? Anak. Tapi anak itu menjadi sekutu bagi Allah. Padahal yang ngasih anak Allah. Inilah tadi pertanyaan kita. Apa? Kalau Allah panggil sama anak yang manggil, siapa duluan yang kita dengerin? Kalau ibu jawab anak, berarti Allah dijadikan sekutu atas pemberiannya sendiri. Ini sering terjadi. Makanya Quran ingetin, jangan sampai begitu. Maka yang sering menjadi rintangan orang tua adalah apa? Ketika sudah punya anak, cintanya berbagi. Tadinya masih cinta Allah banget tuh, rajin tahajud, rajin sedekah, pokoknya rajin lah segalanya. Pas punya anak, nah gimana? Lakinya aja nggak dilirik sama dia. Padahal laki itu tadi bu, dia demen, dia seneng kalau apa? Didekati ibu. Pas dia deketin ibu, ibu deketin anak ibu, seneng gak dia? Iya, dia nyari ibu yang lain lah. Nah Ustaz mulai Ustaz, bu tolonglah dipahami di cerita Quran. Bagian wanita, bagian istri itu bikin suami betah. Itu satu. Ibu, pak, suami sebagai suami, istri pakai daster sama pakai baju gaun, lebih demen yang mana? Demenannya yang mana? Pak, daster apa gaun? Daster apa gaun? Yang bolong atau yang masih baru? Kalau dia demen daster bolong, ibu jangan pakai baju bagus-bagus. Udah gitu aja. Ini baju daster bolongnya masih ada, baju barunya tumpuk. Kapan dipakai? Maka sebenarnya gampang aja. Quran cuma bilang tadi liyaskuna ilaiha, agar laki suami senang pada istri. Udah gitu doang. Tapi Allah ingetin, ketika anaknya lahir, kok Allah jadi sekutu. Masalahnya yang dijadikan sekutu bagi Allah itu Allah sendiri yang ngasih. Kan kita mikir, ya Allah kalau begitu gimana? Allah Maha tahu Pak Ustaz. Allah Maha tahu. Ya Allah Maha tahu. Allah juga udah kasih tahu. Jangan anakmu itu justru membuat apa? Jadi sekutu bagi Allah. Padahal yang kasih anak siapa? Ini kalau anaknya tidak cacat. Ini berlaku jika anaknya sempurna, cantik, bagus, gak ada cacatnya. Kalau anaknya cacat, baru Allah diingat. Lihat itu, Hafiz Indonesia. Anaknya leukemia, umur 10 tahun, hafal 30 juz. Dari bayi ibunya yang membimbing si anak. Masyita, dari bayi dia buta matanya, hafizah 30 juz. Kaila, dari kecil buta matanya, hafizah 30 juz. Anak kita, anak-anak kita nya, semuanya gak ada yang cacat. Mana yang sudah hafal 30 juz sekarang?
Mau nunggu cacat dulu baru jadi hafizah? Mau nunggu buta matanya dulu baru hafal Quran? Inilah masalah kita. Giliran anaknya bagus, nggak cacat, baik-baik aja, lupa sama Allah. Entar kalau anaknya udah kena benar-benar sakit diuji, baru ingat sama Allah. Masa harus tunggu begitu dulu? Sadarnya kita. Makanya Allah bilang, ketika anaknya lahir, anaknya sempurna, soleh di sini artinya sempurna, nggak ada cacat-cacatnya. Tiba-tiba Allah dijadikan apa tadi? Sekutu. Masalahnya yang menjadikan sekutu ini pemberian Allah. Kalau kita udah paham anak itu menangis setiap azan 1 hari, 2 hari nggak apa-apa. Ini dah 2 tahun, 2 tahun anaknya terus jadi alasan. Ini masalah kan bagi kita. Makanya kalau Allah panggil, datanglah. Kalau anak panggil, nantilah dulu. Apalagi istri dia yang manggil, nanti Allah buat. Kalau mau pakai Quran, maka Allah tak suka. Ketika tadi kan janjinya pengen jadi orang yang pandai syukur. Syukur itu menggunakan fasilitas. Contoh di masjid ini Al-Latif ini ada AC, tapi gak dipakai. Itu syukur atau kufur namanya? Kufur atau syukur? Kufur. Yang namanya syukur itu fasilitas yang Allah kasih, gunakan baik-baik. Fasilitas Allah kasih udah kita gunakan baik-baik, tapi Allah kita lupakan. Ini yang masalah. Inilah yang nanti terjadi pada orang-orang kafir. Allah beri fasilitas, dia gunakan seluruhnya, tapi Allahnya dilupakan, nggak diingatnya sekalipun, sedikit pun. Nah, kita nggak boleh begitu. Biar sudah punya anak, tidak boleh membuat kita terganggu untuk apa? Belajar Quran. Kenapa ibu nggak ngaji? Anak rewel. Anak rewel kok jadi alasan? Kenapa bapak nggak pengajian? Anak sakit. Anaknya lagi yang dipakai. Bawalah ke masjid. Siapa tahu pas di masjid dengerin ngaji sembuh. Cuman bilang doa. Tapi nanti itulah alasannya banyak. Gimana? Ayatnya baru dengar atau baru turun nih ayatnya? Bu, ayat ini baru turun atau ibu baru dengar? Hah? Baru apa bu? Maka kata Allah, fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ayatnya satu lagi bu. Ayat berapa sekarang? 109. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain yang dapat diciptakan? Kenapa kalian duakan Tuhan? Padahal yang kalian duakan tadi itu anak kalian sendiri sama Tuhan. Karena anak kalian tak bisa ngapa-ngapain. Yang bikin anak kalian siapa? Allah. Yuk, anak jangan lagi jadi alasan untuk supaya bapaknya tak bisa belajar Quran. Tadi kalau bapak bilang kalau anak menangis rahim ke ibu, berarti bapak lebih banyak waktu untuk belajar Quran. Memang seharusnya lah suami itu yang belajar Quran, bukan istri. Istri itu menunggu suaminya ajarkan Quran padanya. Kalau ibu dibebankan semuanya, nanti bapak ngapain? Maka Quran beri petunjuk. Tuntunan Quran itu, yuk buka Al-Ahzab surat 33 ayat 34. Nah, ini bapak-bapak harus tahu nih ayatnya. Al-Ahzab surat 33 ayat 34. Ini bagi yang ingin jadikan Quran sebagai petunjuk. Kalau dia nggak mau, tak bisa. Kalau dia mau, maka Quran petunjuknya. Sudah, nah sekarang bapak yang baca ayat 34 surat 33. Bapak-bapak
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Kirim nama masjid. Apa kirim nama masjid apa aja? Latifnya. Oke, terjemahnya siapa? Bapak DKM. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu. Sebentar. Yang sehat akalnya dapat pelajaran. Yang gak mampu tadabbur memperhatikan apa isi ayat, berarti hatinya kunci. Ambil kata yang bagian awalnya saja. Dan ingatlah apa yang di mana. Ini artinya apa? Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu. Apa artinya? Nah, Bapak. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu. Dari ayat. Sebentar, ini pertanyaan. Kalau Bapak nggak dapat pelajaran, berarti hatinya terkunci. Berarti akalnya Bu? Dan kecil dong. Tidak sehat. Lihat kata-katanya, terjemahannya ya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu. Apa artinya Mas? Ingatlah. Apa arti ingatlah? Ingatlah itu apa artinya? Ya ingatlah ya. Ingat. Apa yang dibacakan berarti apa? Dibacakan atau ibu yang baca? Kalau ibu mengingat yang dibacakan, Allah suruh yang dibacakan di mana? Di mana? Di rumah. Di masjid atau di rumah? Di situ terlihat. Di rumah. Kalau dibacakan di rumah, yang bacain siapa? Emang ada kata suami di situ? Gak ada. Tapi ibu karena mikir. Ya kalau yang bacain di rumah ya laki lah. Masa Ustaz? Kantor dulu ya. Kenapa? Kita datang nggak ke rumah ada? Ada hari mana itu? Bacain Quran. Gini-gini lagi bapak-bapak. Iya nggak Pak? Berarti di ayat ini bahasa Arabnya wadhkurna. Ayat ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki berarti wadhkuru. Maka terjemahan ayat ini sesungguhnya ayat ini mengingatkan para istri Nabi. Wahai para istri Nabi. Jika ayat ini kepada Nabi, maka istri-istri Nabi diingetin. Tapi kalau kita yang baca, berarti istri-istri kita yang harus diingetin. Berarti apa? Wahai para istri, ingatlah. Apa yang perlu diingat? Apa saja yang dibacakan di rumahmu. Apa? Ayat-ayat Allah. Berarti Al-Quran. Yang kedua hikmah. Apa? Sunnah Nabi. Berarti apa? Berarti bagian istri itu adalah mengingat, bukan membaca. Bagian suami gimana? Membacakan. Bukan membaca. Kalau baca dia sendiri. Bagian suami itu bukan membaca, tapi membacakan. Maka ibu-ibu mengingat yang dibacakan. Kalau dia baca sendiri, ya silakan, bagus aja. Tapi yang ada di Quran itu supaya suami bacakan buat istri. Di mana? Ibu bagiannya ngapain? Mengingat apa? Apa yang akan ibu ingat mau nggak pernah dibacain? Ingat apa coba? Ayo, jujur. Suami siapa yang pernah bacakan Quran sama hadis di rumah? Tunjuk, angkat tangannya. Bacakan apa dia di rumah? Tiap hari dia bacakan Quran. Bukan dia baca loh, beda bacakan sama baca. Kalau cuma dia baca berarti bukan bacakan. Membacakan itu berarti dia udah ngajarin tuh ke bininya. Contoh, ulang Jumatan. Ya, Bu, tadi khotib Jumat ngomongnya begini Bu nasihatnya. Ada nggak suami begitu? Ada. Bagus. Itu yang diharapkan.
Lebih banyak mana yang begitu atau yang nggak begitu? Jujur lah. Nggak kenapa diam aja. Ada suaminya. Wahai para suami, kemarin khutbah Jumat, khatib ngomong ayat apa? Oh, bingung dia. Nah, kemarin Jumat khatib ngomong ayat apa? Pak Bendahara. Ayo apa karang itu tidak tahu betul apa tidak? Hah? Bersyukur. Apa? Dia ayatnya apa? Bukan pakai ayatnya. Jadi waktu dia tidak pakai ayat Quran, karena itu besar juga. Ada waktu pakai Quran itu kebanggaan juga. Ya, makanya kan khutbah Jumat itu ada dua. Yang satu nasihat takwa, yang satu mengingatkan tentang teladan kita Rasulullah SAW. Dua-duanya harus ada. Kalau enggak, terus apa isi khutbahnya? Baik ya ibu-ibu, berarti apa? Quran sudah atur. Ibu bagian ngapain? Ingat doang, karena memang paling cakep. Kekuatan ibu-ibu itu ingat di mana lakinya naruh duit. Pokoknya dia ingat banget. Kapan tanggal lahirnya lakinya, itu ingat banget tuh. Ya kan? Nah sekarang Allah tambahin, tolong diingat yang dibacakan oleh lakinya, suaminya dari ayat-ayat Allah juga sunnah Nabi. Berarti yang harusnya buat istri bacakan Quran siapa, Pak? Nah, suami. Jangan bapak cuma membacakan Al-Fatihah buat istri. Berarti dah mati istrinya. Udah mentalkitkan istrinya, jangan itu aja. Ya, maka ini ayat sesungguhnya Nabi sudah amalkan. Maka sepeninggal Rasulullah SAW, bagian istri-istri Nabi mengingat-ingat apa saja yang pernah Nabi bacakan pada mereka. Makanya Hafsah punya mushaf, Aisyah punya mushaf. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad membacakan Quran, mereka catat. Mereka ingat itu, oh ada di sini, ada di sini. Itu siapa? Rasulullah sama istri-istrinya. Kenapa Allah nggak tulis suami aja di situ ya, Ustaz? Wahai para suami, bacakanlah Quran untuk istrimu di rumahnya. Kenapa Allah nggak sebut gitu? Karena laki itu paling anti kalau disuruh-suruh. Ya nggak, suami? Nggak mau nggak disuruh sama Allah? Nggak mau. Makanya yang disuruh siapa? Ibu-ibu. Suruh ngapain? Ingat. Itu cara Allah, memutar dia. Yang disuruh ingat dia, sebenarnya buat yang ini. Kalau yang ini disuruh, oh enggak dia. Nah itu sifat laki-laki, tolong dipahami. Oke ibu-ibu, kalau suruh suami jangan aneh-aneh. Ayah beliin garam, tapi di warung yang itu. Tapi kalau beli gulanya, warung sebelahnya. Ya, kalau mau telur, nah itu ada yang seberangnya. Kan mumet. Bapak tuh maunya kan semuanya satu tempat. Ibu enggak. Kenapa? Telur yang di sini kecil-kecil, yang di seberang gede. Yang di sini murahnya 500 perak. Itu semua dipikirin. Iya enggak Bu? Begitu enggak Ibu? Iya. Makanya Quran itu paham. Ayah tidak disebut, suami enggak disebut, yang disebut istri. Wahai para istri, tolong ingat-ingat apa aja ya Allah, apapun juga ayat-ayat Allah kah, sunnah Nabi-Nya kah yang dibacakan kepada kalian ingat di rumah, bukan di sekolah. Mulailah rumah-rumah itu ada yang baca Al-Quran. Ustaz, kaki saya nggak bisa huruf hijaiyah, itu masalah. Huruf hijaiyah pun tak kenal dia. Ibu, kita tes ya, tes bapak-bapak ya. Boleh? Diizinin? Mulai para huruf hijaiyah itu ada berapa? Diam dulu, diam. Wahai para suami, jangan dijawab Allah Maha Tahu. Nah, bapak yang Allah Maha Tahu, huruf hijaiyah ada berapa? Mau lagi Google ya? Lagi Google. Mas kameramen, Mas kameramen, bentar. Mas kameramen, ada berapa huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah ada berapa? Jangan tanya Pak Sarung yang biru, jangan. Bapak baju coklat, huruf hijaiyah, dia tanya berapa? Kameramen, kameramen tanya ke sarung biru.
Oh, boleh lah itu. Oke, Google boleh. Berapa? Yang Allah Maha tahu berapa? Berapa? 28. Oh, 28. Siapa yang jawab 28? Bapak yang tadi? Sarung biru. 28 atau 30? Nah, Bapak baju batik 28 30? 30. Oke, sebutin. Sebutin, kami yang hitung. Oke ya. Oke lah, bismillah. Oke, bismillah Pak. Sebut satu. Udah Bapak diam dulu. Dari KM. Udah jangan nyontek. Kok masih nyontek? Oke, bismillah Pak. Gak apa-apa Pak. Biar salah itu boleh pulang. Tenang. Ayo bismillah satu. Udah satu orang aja. Jangan diganggu. Oke. Oke, silakan Pak. Alif. Terus. Ba, Ba. ta, Ta. sa, Ta. jim, Jim. ha, ho, da, Dan. da, Dan. ro, Pro. yai, Zai. sin, Stitch. shin, Shit. shas, do, do, lai, hoi, wa, ho, a, la, mien, nun, au, ya, ya. Dia jawab 30. Dia hitung 28. Oke, yang sebelahnya berapa sekarang Pak? Kalau Bapak tadi bilang 30, pas dihitung 28. Bapak sekarang berapa? Nah, 28 Pak. 28. Sarung biru. Bismillah, sebutin. Alif, Alif. ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zar, ro, zai, sim, shin, sot, dot, to, zo, ain, wain, fa, ko, kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Baru H. Ya, Ya, ini 29. Tadi bilang 30 dihitung 28. Bilang 28 jadi 2. 30 dengan rangkap 30 dengan apa? huruf rangkap. Coba Ulang alif sama hamzah. kalau Mani sama Hamzah jadi 31. Tepatnya kan 29 dah. Bu, beginilah Bapak. Yang begini-begini ini bacain Quran kira-kira jadi apa enggak? Huruf hijaiyahnya belum selesai. Makanya sekarang ini kalau kita mau masuk surga, ini doang Pak. Ini. Mau lihat ayatnya? Mau lihat ayatnya? Mau apa enggak? Mau. Huruf hijaiyah berapa dulu? 30. Tadi 29. Ibu, hijaiyah berapa Bu? Kenapa sih nggak bisa satu mazhab gitu? 29, 30, 31. Satu mazhab dong. 29. Oke, kita dengerin Ibu ya. Silakan. Ibu jawab 29 kan? Oke, dengerin ya semua. Ayo, bismillah. Ibu pakai nyontek lagi? Oh, enggak kan? Oke, alif. Terus? Udah 9. Ada yang kurang? Ada yang kurang? Oke, semuanya yuk. Alif, ba, ta, sa, ba, ho, da, ro, zai, sin, shin, shot, do, ro, berapa? Berapa? 30. Berantem lagi. Ya udah terserah lah Pak. Mau 28 ke mau 30 ke 31 terserah.
Terserah ya. Jadi berapa Pak Ustaz? Jadi berapa Pak Ustaz? Wah, ibu nggak belajar dulu ya? Terserah. Ya Ustaz mah, Bu, kan harusnya yang belajar huruf hijaiyah cari siapa? Anak atau ibu? Anak-anak atau ibu-ibu? Harusnya ibu udah kelar. Ini bapak-bapak ibu-ibunya masih berselisih huruf hijaiyah. Ya, berarti ini PR nih, PR DKM nih. Datengin guru huruf hijaiyah yang bisa mempersatukan warga mana? PCR. Siap? Jangan masalahnya banyak-banyak, nanti berantem. Oke ya, Ustaz berapa? Kalau ibu nanya ke Israfil, begini jawabannya. Ibu hitung ya. Hitung. Alifun ba, ta'un ta, jimun ha'un kha'un dal, zalun ra, zayun sin, shinun sadun dadun qa, dha'un ainun ghainun fa, qafun kafun lamun mim, nunun waw, haun ya. Berapa? Itu Israfil. Ibu berapa tadi? Ibu berapa? 10. Ibu kalau mau 30, ikutin aja ini Pi. Tapi 30 ya. Alif ba ta ta jim ha kha, terus dal zal ra zai sin shin sad dha ta dha ain mim fa qaf kaf lam mim nun waw. Itu mazhab Filipin 30. Padahal duluan bapak lahir dari Filipin. Kalau yang Israfil 28. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Karena minus 2 huruf. Yang pertama hamzah, yang kedua lam alif. Jadi 28. Ibu yang jadi 30 dari mana? Yang ada hamzahnya sama lam alifnya. Kok hamzah istadhab minus juga? Karena alif di depan udah hamzah juga. Terus lam udah ada juga, alif udah ada juga. Makanya jadilah 28. Ustaz yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Jangan satunya lagi. Yang 30 berarti ikut siapa? Selesai urusan. Oke? Emang nggak ada huruf riwayatnya Ustaz? Ada. Ibu nanti tinggal belajar. Ibu bisa buka Al-Jazari untuk apa? Baca Jazari itu untuk apa? Ibu lihat di situ. Apa aja riwayatnya? Quran. Makanya bapak-bapak kalau kita udah kuasai Quran, insyaallah kita akan mampu mengajarkan buat siapa? Yang di rumah. Ibu bagiannya apa Bu? Mengingat. Surat Al-Ahzab ayat berapa? Oke, sekarang buka surat Yunus ayat 61. Ya, ingat surat Muhammad ayat 19 masih PR. Pelajaran yang bisa saya dapetin apa? Surat Yunus itu surat ke-10. Yunus itu nama siapa Bu? Oke, di Quran surat yang nama Nabi surat apa aja? Muhammad. Siapa lagi? Yusuf. Siapa lagi? Hud. Siapa lagi? Yunus. Siapa lagi? Ibrahim. Berapa semuanya? Berapa semua surat yang nama Nabi? Ustaznya belum sebut nomor ayatnya. Sudah, ayat 61. Ayat 61. Oke, cepat. 61 ya. Siapa yang mau bacakan terjemahnya? Terjemahnya aja. Ingat, bacanya gunakan hati biar nggak disebut terkunci. Gunakan akal biar tak disebut enggak sehat. Silakan. Ayat 61 surat Yunus. Sudah? Baca terjemahnya. 61. Dan tidaklah engkau Muhammad berada
dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam urusan. satu urusan. Allah tidak sebut urusannya apa. Mau sedang duduk kah, mau berdiri kah, mau sedang bersama keluarga kah, mau sedang bersama umatnya kah, mau bersama jemaahnya kah, mau bersama musuhnya kah, Allah nggak sebut. Allah hanya bilang apa? Dan tidaklah engkau wahai Muhammad berada dalam satu urusan. Allah tidak pernah sebut apa urusannya. Pokoknya lagi sedang dalam urusan aja. Oke, lanjut. Dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran. Dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran. Berarti Nabi lagi ngapain yang kedua ini? Lagi baca. Lagi ngapain yang kedua? Tadi kan dan tidaklah engkau sedang berada dalam suatu urusan. Allah tidak sebut apa urusannya, benar? Tapi yang kedua, dan ketika Nabi kapan sedang membaca apa? Kok tidak membaca? Dan tidak pula membaca apa? Berarti Nabi lagi baca atau tidak? Tidak. Ya membaca lah. Coba ibu perhatikan. Ustaz Muhammad, Ustaz bahasa Indonesia tuh. Coba perhatikan. Coba lihat dari awal. Wahai Nabi, dan tidaklah engkau apa? Muhammad berada dalam, dan tidaklah engkau berada dalam satu urusan. Itu berarti Nabi lagi ngapain? Lagi ada urusan. Lagi ada urusan, bukan tidak ada urusan. Lagi ada urusan, cuma nggak disebut apa urusannya. Enggak masa gitu sih Ustaz, berantem lah dulu. Inilah namanya tadabbur. Ya, tidaklah ibu sedang memasak atau pula ibu sedang menggoreng nasi goreng. Itu berarti ibu lagi ngapain? Kan Allah ingin ngasih tahu ibu lagi ngapain pun, tapi kan disebut. Begitu pula ayat ini. Tidaklah Nabi berada dalam suatu urusan. Berarti Nabi jika sedang dalam urusan, apapun juga urusannya, tapi Allah nggak sebut apa urusannya. Dan tidak pula engkau sedang membaca suatu ayat dari Quran. Berarti jika Nabi membaca Quran, walaupun satu ayat disebutkan sama Allah, disebut. Yang ketiga, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan. Serta tidak pula kamu mengerjakan suatu pekerjaan. Allah tidak sebut pekerjaan apa. Ada tiga hal di sini. Sedang dalam urusan, Allah tak sebut urusannya. Yang ketiga, sedang mengerjakan suatu pekerjaan, Allah tidak sebut apa pekerjaannya. Tapi yang tengah-tengah Allah sebut apa? Membaca satu ayat dari Quran. Dari ayat ini ketahuan bahwasannya membaca Quran itu keren banget. Kok bisa? Karena di awal tadi nggak disebut lagi ngapain. Yang ketiga pula tidak disebut lagi kerja apa. Tapi yang disebut membaca satu ayat dari Quran. Berarti baca Quran bagus nggak? Keren nggak? Keren. Satu-satunya amalan yang disebut di Quran adalah membaca Quran. Ini udah baca, nggak paham. Ya bagus sih, cuma nggak paham. Mungkin hatinya terkunci, mungkin pula akalnya. Keren nggak sih baca Quran? Keren. Biar sesibuk apapun kita, jangan pernah nggak baca Quran. Pokoknya baca Quran itu menjadi rutinitas harian kita. Tapi karena surat Shad itu mengatakan agar menghayati ayat-ayatnya, makanya jangan hanya sekadar baca, tapi mulailah dihayati. Begitu loh orang sebutin. Jadi ingat, kondisi apapun Nabi terserah. Sedang mengerjakan apapun Nabi terserah. Tetapi yang Allah sebutin membaca satu ayat Quran, Allah sebutkan pekerjaannya dan kondisi. Inilah kerennya baca Quran. Kenapa baca Quran? Karena dengan inilah kita akan tahu siapa Allah. Dengan inilah kita akan tahu jalan menuju surga. Dengan inilah kita membedakan siapa yang beriman, siapa yang kafir. Makanya 3 poin ini lanjut terjemahannya. Melainkan kami menjadi saksi atasmu. Allah jadi saksi. Ingat, ibu lagi kerja apa? Allah tahu. Ibu lagi sedang kondisi apa? Allah tahu. Ibu lagi baca ayat apa? Allah tahu.
Ibu pengen yang mana? Kalau kita udah tahu 3 poin ini, berarti yang paling keren yang mana? Yang disebutin sama Allah. Apa? Membaca Quran. Ibu-ibu, kapan terakhir baca Quran? Tadi tahu saja bukan? Ya, makanya Allah bilang semuanya Allah saksikan. Lanjut. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhan. Allah bilang Allah tidak lemah, tidak ada yang luput sedikit pun. Semuanya Allah tahu. Lanjut. Biarpun sebesar zarah, Biarpun sekecil atom. Terus. baik di bumi maupun di langit. Terus. Tidak ada suatu yang lebih kecil dan yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang dicetak Lauh Mahfuz. Di mana kerennya ayat ini? Sedang kerja apapun tak disebut kerjaannya, sedang kondisi apapun tak disebut kondisinya, tapi yang disebut apanya? Baca Quran. Maka anak-anak ibu kalau sedang ngaji, ibu senang apa enggak? Senang apa enggak? Senang. Kalau ibu lagi ngaji, suami senang apa enggak? Kalau suami ngaji, ibu senang apa enggak? Tapi yang disuruh Allah, ibu mengingat apa ngaji? Hah? Mengingat. Terus yang ngajinya siapa? Dia ngaji apa enggak? Itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Sebenarnya ibu pengen jadi wanita soleha, nggak punya laki kayak Maryam pun boleh jadi wanita soleha, beragam surga. Biar lakinya kayak Fir'aun, istrinya surga. Ibu-ibu ini calon surga semuanya. Ya amin sih amin aja. Masalahnya ibu punya laki. Lakinya gak ngaji. Cuma lakinya bukan Fir'aun juga. Kan parah banget bu. Nonton bola enggak, nonton drama Korea enggak, ngaji enggak, kan parah. Terus hidupnya ngapain? Mati aja lah ya. Mati aja lah ya. Gimana? Mati aja. Nah doakanlah. Itulah. Makanya ibu sering-sering lah ingatkan suami, Mas, Abang, Pak, yuk Pak ngaji Pak, kamu ngaji aja sendiri. Gimana bapak-bapak, ngaji apa enggak? Ngaji di rumah kan di masjid? Ini sholat, Allahu Akbar. Di rumah dia sholat, maghrib lagi. Istrinya nggak dengar suaminya baca apa. Amin. Bapak baca apa? Pas giliran amin kenceng. Fatihahnya nggak kedengaran. Kenapa? Dia takut. Kenapa dia takut? Istrinya belajar tahsin. Andai dia dikoreksi, gagal jadi imam. Ya enggak? Ini makanya bapak-bapak belajar Al-Quran. Belajar nggak? Ngaji. Ibu-ibu, ada nggak suami jadi imam di rumah sholat? Ada. Bacaannya kenceng apa pelan apa enggak pelan? Hah? Bacanya surat apa aja? Kul? Oh, kul. Nah, enggak apa-apa lah ya. Itu aja lah ya. Oke, buka sekarang Google. Google tulis. Tempatmu di surga, tulis. Tergantung. Tulislah di Google. Tempatmu di surga tergantung. Tergantung apa bu lanjutan hadisnya? Tempatmu di surga tergantung apa? Nah, yang ngomong Nabi Muhammad bu. Oke, bacakan hadisnya. Yang mau bacakan ibu-ibu baca. Tadi ya, tempatmu di surga tergantung ayat terakhir. Oke, bacakan hadisnya. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'aha. Bacakan terjemahnya ibu-ibu. Calon penghuni surga yang lagi buka Google. Lanjut terus.
dikatakan kepada ahli Al-Quran apa? Lanjut. Bacalah, Bacalah. Ingat Bu, bacalah. Terus naiklah, naiklah. Terus dan tartilkanlah. dan tartilkanlah sebagaimana. Kamu membaca Al-Quran dengan tartil sewaktu tidur. Nah, dan tartilkanlah bacaanmu sebagaimana kamu membacanya dengan tartil waktu di mana? Berarti kata-kata ini akan terjadi di mana? Di akhirat. Di akhirat nanti semua kita disuruh tartil. Kenapa disuruh baca Al-Quran dengan tartil? Lanjut terjemahannya. Karena sesungguhnya keduduk kamu terdapat pada ayat terakhir yang kamu baca dan Karena di mana Bapak terakhir baca ayat, di situ Bapak berhenti, di situ surga Bapak. Makanya Aisyah itu bilang surga itu levelnya sebanyak ayat Quran. Itu kata Aisyah. Bapak disuruh baca nanti sama Allah. Kita ketemuan semua di lobi ya, lobi surga. Siap? Siap. Dapetin kunci itu kamar, Bapak harus baca dulu Quran di situ. Baca. Kira-kira Bapak mau baca apa? Pasti Fatihah dong, ya nggak sih? Berapa ayat? Berapa ayat? 7 ayat. Cuman ada kata-kata bacalah dan naiklah. Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Naik satu lantai Pak, satu level naik. Tapi kan tidak hanya itu, tartilkanlah. Tartil itu apa? Benar makharijul hurufnya. 2, benar hukum tajwidnya. Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Udah salah Pak, nggak naik-naik Pak. Segitu-itu aja. Masih mending segitu-gitu aja. Taruh di basement mau? Mau taruh di basement? Basement surga? Basement surga nggak apa-apa loh Ustaz. Emang surga di basementnya? Makanya Nabi udah bilang, bacalah, naiklah, tartilkanlah sebagaimana dulu di dunia kau membaca dengan tartil. Maka semua kita dituntut untuk baca Quran dengan tartil. Mengapa? Karena tempatmu di surga tergantung ayat terakhir. Bapak bisa baca berapa surat besok? Nah, jawablah. Ibu lebih banyak hafalannya, benar gak Bu? Benar gak? Bilang benar aja lah. Benar kan? Alhamdulillah Bapak. Nah subhanallah, semakin mantap tauhid kita, semakin banyak memohon ampun pada Allah atas dosa kita. Kalau memohon ampun atas dosa kita, jangan lupa Allah pun suruh mohonkan ampun dosa orang lain, bukan nyalahin orang. Ini ngaji ya tauhid, belajar tauhid, tapi semua orang salah-salahin. Neraka di tempatnya, nggak boleh. Justru yang diajarkan Quran, semakin mantap tauhidnya, semakin tahu dirinya banyak dosa, dan jangan lupa yang lain yang masih belum dapat ilmu hidayah itu, tolong didoakan agar dosa-dosanya diampunkan juga. Kalau begini akhlak kita semua mantap apa enggak? Mantap. Tapi kalau nyalah-nyalahin orang itu nggak ada ayatnya. Yang ada ayatnya, pelajari la ilaha illallah, mohon ampun untuk dirimu, mohonkan ampunan untuk orang laki-laki yang beriman, juga perempuan-perempuan yang beriman. Kenapa? Karena Allah tahu di mana rumah ente, Allah tahu di mana kantor ente. Allah tahu nggak? Tahu. Kalau Allah sudah tahu, mau diapain kita terserah Allah. Coba Bu, terjemahannya apa di situ? Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal. Allah tahu tempat kerja kita, Allah juga tahu tempat tinggal kita. Allah mau kirim azab bisa, Allah mau turun rahmat bisa, Allah tahu kok. Makanya kalau belajar tauhid ya, jangan sok tahu. Ini belajar tauhid semua salah. Ya kita nggak mau begitu. Kita mau ayat ini kita amalkan. Siap Bu? Ini diantara pelajaran biar kita tidak disebut hatinya terkunci, biar nggak disebut akalnya enggak. Nah, alhamdulillah terbukti lah kalau ibu-ibu semuanya akalnya, hatinya enggak. Alhamdulillah. Tidak tadaburnya ya. Maaf ya Pak DKM ya. Maaf ya. Udah, aku gini. Doa. Udah azan. Allah wa'ala bisa. Maafin Israfil Bu ya. Maafin enggak? Alhamdulillah. Pak maafin juga Pak kalau sibuk.
disindir-sindir ya. Tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa